Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 20 Kendari. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2572250426. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja UKM PPG Batch 3 tahun 2025 pada materi Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami, kelas 9, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelas silakan. Said, Yaman, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Baik, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita kembali bersua ya. Bersua dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah hadir dalam keadaan sehat walafiat. Itu berarti Allah izinkan kita hari ini berjumpa dengan dalam keadaan sehat, kemudian kalian juga seperti itu sehingga dapat menerima ilmu dengan baik. Guru mau cek kehadiran dulu, apakah semua hadir ataukah ada yang berhalangan hari ini? Silakan dengarkan namanya. Hari ini kita pertemuan ke-13. Adli Meizan, Bu Aisyah, Adi Muhammad Arkan. Hadir, Bu. Materi kita pada pagi hari ini membahas tentang etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Sebelum kita bahas lebih jauh, guru mau tahu dulu sudah sampai di mana pengetahuan kalian, tentang etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Bu Guru mau tanya dulu, menurut kalian bagaimana etika bergaul? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Paling khusus misalnya dalam kelas ini, etika bergaul dan berkomunikasi. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Adi, silakan. Jangan saling menjelekan satu sama lain. Mantap. Tidak saling menjelekan satu sama lain. Betul sekali. Masih ada yang mau berpendapat? Ini sudah sangat sering kita lakukan ya. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita bergaul. Oke, Gunakan silakan. kata-kata yang baik dalam Masya Allah, luar biasa. Kalau begitu, contoh berkomunikasi yang kurang beretika. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh bagaimana Islam
memberikan panduan atau pedoman tentang bagaimana kita harusnya beretika, cara-cara kita bergaul dan cara-cara kita berkomunikasi, semua diatur sedemikian rupa dalam agama kita. Selanjutnya, menurut kalian ini, bagaimana jadinya jika dalam bergaul dan berkomunikasi tidak disertai dengan etika? Pertemanannya rusak. Satu, pertemanannya rusak. Oke. Terus, lanjut. Di kelompok sini belum guru dengar suaranya. Aprilia misalnya. Oke, aplaus dulu dong untuk jawaban. Ya, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita capai, insya Allah akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah kalian belajar tentang etika bergaul dan berkomunikasi dalam Islam, maka diharapkan satu, anak-anakku sekalian mampu mendeskripsikan pengertian kemudian jenis etika. Guru akan memberikan gambaran sekilas bagaimana sebenarnya etika bergaul dan berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam atau berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pertama, kita tahu dulu apa sih itu etika pergaulan Islami. Ada yang bisa bacakan dulu? Sesa, silakan. Etika pergaulan Islami adalah tata cara berhubungan dengan sesama manusia berdasarkan akhlak mulia sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Oke. Kemudian komunikasi Islami bagaimana? Komunikasi Islami adalah cara menyampaikan pesan atau informasi dengan kata-kata yang baik, seperti jujur dan bermanfaat. Sopan, jujur dan bermanfaat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Iya, terima kasih Sesa. Oke. Etika pergaulan dalam Islam. Bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berhubungan, berbicara dengan sesama manusia. Bagaimana kita mempergauli sesama manusia. Kemudian komunikasi Islami, bagaimana caranya kita menyampaikan informasi-informasi atau bagaimana caranya kita bertutur kata yang sopan, yang baik. Tentunya semua itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bertutur kata, mempergauli orang, semua sudah diatur dalam agama kita. Yang pertama kita lihat dari surah An-Nahl ayat 16. Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kita ajak orang dengan cara yang baik. Walaupun mungkin kebaikan yang kita ajarkan, tapi kalau caranya kurang baik, pasti orang tidak akan terima. Yang Allah perintahkan seperti ini. Kita ajak dengan cara yang baik. Kemudian ketika mereka membantah, kita juga kasih argumen dengan cara yang baik. Kemudian untuk etika berkomunikasi di hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau tidak bisa berkata baik, diam saja, daripada berkata yang sia-sia malah jadi tambah dosa. Kalau diam kan malaikat akid tidak, dia berhenti itu, dia tidak lanjut mencatat amal buruk. Malaikat rajin juga seperti itu. Daripada malaikat akid juga tetap mencatat kejelekan-kejelekan kita gara-gara kita berbicara yang sia-sia, kan mending diam. Jadi kalau tidak ada yang perlu dibahas, lebih baik diam saja. Berikutnya, ini gambarannya dari guru ringkas-ringkas saja. Ini macam-macam etika bergaul, bagaimana kita bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapa yang orang yang lebih tua di sini? Bu Guru kira Bu Guru seumuran kalian. Bu Guru, misalnya orang yang lebih tua ya, Bu Guru, kemudian orang tua, pokoknya orang yang atas kita, kakak kita. Kemudian etika bergaul dengan teman sebaya. Siapa teman sebaya? Semua ada etikanya.
Jangan sampai mentang-mentang untuk seumuran Ji. Kita berbuat sesuka hati. Padahal yang kita pergaulan ini adalah manusia, bukan boneka. Manusia yang punya perasaan. Jadi harus beretika. Nah, selanjutnya etika pergaulan dengan yang lebih muda. Siapa yang lebih muda? Adik kita. Contoh perkataan yang baik sudah kalian sebutkan guys. Harus menyapa dengan terus tidak hanya kepada guru, tetapi sesama mulia. Selanjutnya, memberikan kata yang baik, mendoakan orang lain. Ada yang sudah pernah mendoakan orang lain? Doakan siapa? Doa yang baik-baik ya. Doakan siapa? Doakan orang tua. Siapa lagi? Ada yang pernah mendoakan temannya doa yang baik? Siapa? Irfan. Pernah doakan siapa? Oh, doakan Rehan. Mana Rehan? Kenapa didoakan apa Rehan? Semoga datang ke sekolah dan ditemani di bawah. Oh, semoga selalu diberi kesehatan supaya dia selalu sekolah lemari Irfan begitu. Iya. Terus berkata jujur dan tidak bertulang, makanya dia mudah untuk bergerak terus. Tidak ada tulangnya, dia tidak pokoknya lentur terus. Makanya otak kita dan hati kita harus kendalikan apa yang harus dia keluarkan. Kan? Bicara sepenuhnya dan tidak berlebihan. Ada temannya kalian di sini yang seperti ini ciri-cirinya? Siapa? Bicara sepenuhnya dan tidak berlebihan. Ada yang pendiam? Temannya kalian? Aslam. Bicara sepenuhnya dan tidak berlebihan. Ini mengamalkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau jika diam juga terus. Jadi kalau tidak ada daripada berkata yang kasar, menyakiti orang, sia-sia dapat dosa, mending kita nanti kalau ada hal yang penting lakukan secara lain. Selanjutnya biasakan berkata jujur dan selalu betul dan berkata yang menyakitkan. Kemudian berkata baik dan saja sesuai saja. Ini manfaat menjaga lisan. Apa manfaatnya kalau kita jaga lisannya kita? Mencintai Allah dan manusia. Mencintai Allah dan manusia. Mencintai Allah karena kurang dosanya yang diakibatkan dari lidahnya, lisannya. Dicintai manusia karena dia diam dan kalau bicara itu yang penting-penting saja. Daripada dia bicara terus hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian terhindar dari dosa besar, menjaga nama baik diri dan keluarga. Biasanya kalau orang diam, kalau bicaranya yang penting-penting saja, itu biasanya lebih dihargai kan? Kita kayak agak segan gitu, kita hargai lah dibanding orang yang kebanyakan bicara terus, mau bermanfaat tidak bermanfaat, pokoknya ya bicara terus. Membangun pergaulan yang sehat dan damai. Itu manfaat ketika kita menjaga lisan. Damai hidup kita, tentram. Karena kita tidak banyak urusan. Tidak semuanya orang dikomentari. Yang penting mengunci saja. Begitu kan? Apalagi sekarang di media sosial. Mudah sekali kan? Kita menyampaikan apa yang ada dalam hati kita. Tanpa berpikir panjang kita tuliskan semua status-status keadaan kita kayak selebriti. Oke, ini ya. Jadi itu tadi gambaran singkat mengenai bagaimana etika pergaulan dalam Islam, dan berkomunikasi dalam
Selanjutnya, silakan langsung dijawab ya. Ada yang perlu ya? Ini soal dan teksnya tulis di kantor. Jadi supaya lebih cepat, satu HP digunakan khusus untuk buat PowerPoint. Soal ditulis di PowerPoint ya. Jadi ada yang mencari jawaban, ada yang mengedit di editing PowerPoint. Ada yang ingin ditanyakan terkait ini soal studi kasus? Ada yang ingin dikonfirmasi atau bagaimana? Aman? Bu Guru kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Mari kita lihat video berikut ini. Animasi ya. Pelajaran apa yang bisa dilakukan? Membantah orang. Jangan melakukan pergaulan bebas. Kalau dari tadi di sini ya, tadi di sini membantah orang tua ya. Berarti dia dalam berkomunikasi dengan orang tua tidak baik ya. Semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah. Kelompok 1 mana? 1, 2. Kelompok 3. 4. 4 ya. 4, 5. Bu Guru akan membagikan potongan kertas yang berisi studi kasus permasalahan yang akan kalian rembukan, diskusikan bersama anggota kelompoknya. Setelah itu, setelah diskusikan, kalian menemukan solusinya. Cari solusinya bagaimana? Setelah kalian temukan solusinya berdasarkan hasil diskusi semua anggota kelompok, kesimpulannya silahkan mengedit, dirembukkan jawabannya kemudian diedit. Soal silakan dimasukkan di Canva ya supaya lebih enak menjelaskannya nanti. Kelompok 1 kan? Kelompok 2 ya? Kelompok 3. Semua anggota harus aktif. Ada yang mengedit di Canva, ada yang cari sumber. Ada yang mencari sumber informasi. Kenapa? Iri pulang sekolah. Kelompok yang lebih cepat selesai, Bu, kasih nilai plus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menyelesaikan konflik komunikasi. Supaya persahabatan tidak rusak adalah dengan berbicara baik-baik dan saling terbuka. Kedua pihak sebaiknya mendengar satu sama lain tanpa saling menyalahkan. Oke, kelas dulu dong teman-temanku. Kelompok tercepat ya menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Sabrina Putri. Saya Yosef Sabimanyu. Tiga media sosial dan popularitas. Seorang siswi aktif di media sosial dan sering mengunggah foto serta aktivitas sehari-harinya. Banyak teman yang memberikan komentar positif, namun ada juga yang iri dan menuliskan komentar negatif. Ia merasa sedih, tetapi tetap terus aktif karena ingin mempertahankan popularitasnya. Fenomena ini membuatnya sering membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Ia menjadi kurang fokus belajar karena lebih banyak menghabiskan waktu menunjukkan jumlah like dan komentar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana remaja sebaiknya menggunakan media sosial untuk Sebut sekali suaranya Dika. Nyarinya tidak terdengar. Pertanyaannya nomor 1. Bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak? Oke. Pertama, berpikir sebelum memposting. Kedua, gunakan untuk hal-hal yang positif. Tiga, menjaga privasi diri. Empat, menghormati orang lain. Lima, membatasi waktu penggunaan. Dan keenam, kritis terhadap informasi. Apa dampak buruk jika terlalu mengejar popularitas di media sosial? Penjelasannya. Baik, sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, kami tutup. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdasarkan studi kasus yang berbeda-beda, kalian sudah mempresentasikannya dengan baik. Kira-kira apa pelajaran yang kita dapatkan dalam proses diskusi tadi? Mulai dari bagaimana memecahkan masalah, kemudian bagaimana cara bekerja sama dengan baik antar kelompok. Kira-kira apa pelajaran di situ? Oke, bagus sekali Irfan. Berkomunikasi dengan kalian berkomunikasi dengan temannya? Iya. Bagaimana komunikasinya? Lisan kalian mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata kalian baik, sopan, sehingga semuanya proses diskusi berjalan lancar dan kalian bisa memecahkan masalah dengan sangat-sangat baik. Kalian akan menjawab kuis secara live di aplikasi Kahoot. Jadi nanti live ya, supaya kita bisa langsung lihat nama-namanya. Silakan masuk di aplikasi Kahootnya. Sudah ya. Silakan masukkan kitnya. Ada 10 pertanyaan tentang bagaimana etika berkomunikasi dan bergaul dalam Islam. Tiap pertanyaan telah dibatasi waktu masing-masing sesuai dengan tingkat kesulitannya. Oke, kita lihat. Meme ada yang teman-teman di sini. Yang sudah tergabung ada 6 orang. Ini yang bisa Sabrina. Sudah bergerak tahan. Sudah muncul suaranya? 2, 1.
Muncul soalnya coba ya di kepalamu. Garam tuh di sini. Wah langsung gini ada kan tidak ada merah. Sekarang boleh jadi HP. Ini 30 poin dari sisa dari Sudah. dari lili. Oh, makan. Janet. Ini Selanjutnya fokus ya. Dibahas lagi. Bro, ini poli. Bro, ini poli. Satu. Kita lihat. Janet masih juara bertahan. Selanjutnya. Ya, ada salah. Pernyataan dia benar atau salah? Aduh. No. Salah, banyak sekali yang salah di sini. Coba kita lihat. Masih Janet bertahan ya. Bagaimana lanjut? Mana semangatnya? Lanjut. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, Janet. Siapa yang akan dinaik? Saya. Bersiap akan naik ya? Saya. Yang pertama, Janet kita dong, tepuk tangan dong. Iya. Apa hadiahnya? iPod. Oke. Bagaimana perasaannya setelah mengerjakan visi terakhir tadi? Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang apa? Puas? Baik. Jadi setelah kita menjalani rangkaian pembelajaran kita kali ini, berikut beberapa hikmah yang dapat kita petik mengenai hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi di Islam. Yang pertama tentunya menumbuhkan rasa saling menghormati, menghargai. Kemudian apa lagi? Menciptakan hubungan sosial, mencegah konflik dan kesalahpahaman. Kemudian menjadi maka dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa etika pergaulan dan komunikasi Islam merupakan cerminan akhlak mulia yang harus diterapkan dalam interaksi baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau di media sosial. Kemudian Islam mengajarkan agar setiap muslim adalah adab dalam bicara, bersikap sopan, apalagi menghargai orang lain, menjauhi perilaku bermusuhan dan seperti hibah, fitnah dan berkata yang terang. Baik, sekian materi kita pada pagi hari ini. Insya Allah pekan berikutnya kita akan belajar tentang iman kepada hari kiamat. Kira-kira mau pakai metode apa? Apa mau pakai
aplikasi Kahoot lagi. Apa mau pakai metode berbasis masalah lagi kayak tadi? Menganalisis masalah mau? Dua-duanya. Baiklah, terima kasih atas segala atensi dan kerjasama kalian. Luar biasa. Guru ucapkan untuk kelas ini untuk dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas duduk. Teman-teman, sebelum kita mempersiapkan ini, marilah berdoa dimulai. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.